headset, ternyata pas di MRI sama CT scan ketahuan tuh ada bola golf gitu di kepala sini. Wow. Jadi aku challenge diri aku untuk ngebikin sebuah aplikasi kecil pakai C++ untuk nyatet itu sendiri. Orang tua ngedukung banget, teman-teman juga dari pihak sekolah maupun universitas juga sangat mendukung aku sih untuk nge-explore my interest and then exploring this world that we call IT, cloud, AI. Itu aku merasa beruntung banget sih punya lingkungan yang sangat supportive, very caring gitu. Oke. Kembali di Binus Podcast. Hari ini saya kedatangan anak muda yang nggak biasa. Bahkan sangat concern terhadap dunia yang sekarang ini lagi hitsnya gitu ya. Dunia artificial intelligence menjadi makanan sehari-hari buat anak muda ini. Masih kuliah semester 5. Tapi ada yang menarik. Punya latar belakang yang luar biasa dan saya salut sama anak muda ini. Apa kabar, Guardian? Halo, apa kabar, Kak Haris? Oke, gimana nih sehari-hari? Aku belakangan ini ya masih ini sih aktif kuliah, tapi di luar kelas-kelas gitu aku juga ikut organisasi. Nggak ikut deh, aku malah ketua organisasinya. Aku ketua HMJ ya, himpunan mahasiswa namanya Binary di Binus Senayan di sana. Itu aku lagi ngurusin ini proses integrasi sama merger dengan organisasi lain. Jadi nanti itu tadi kan kalau Binary itu dia hanya satu organisasi nih di Senayan. Nah ini kita mau gabung dari semua computer science yang lain itu dari kampus Kemanggisan, Alam Sutra, Malang dan Bandung gitu. Jadi satu HMJ besar seluruh Binus. Nah sekarang ini lagi nerima kandidat baru nih untuk pengurusan organisasinya. Terus juga selain itu nggak cuma di organisasi, aku juga lagi ini ikut kompetisi namanya Imagine Cup dari Microsoft. Aku dan tim aku ini berempat lagi kita ingin membuat sebuah aplikasi gitu yang gimana lu tinggal misal ada kulkas nih, lu foto kulkas lu, dari situ dia bisa ngedetek nih barangnya ada apa aja, misalnya ada kayak sayur, ada wortel atau buah gitu. Nah dari situ bisa membuat rekomendasi masakan-masakan atau resepi gitu dari bahan-bahan yang ada. Nah jadi kalau misalnya gua nggak bisa masak, itu bisa tuh nanti direkomendasiin. Iya, tinggal foto kulkas lu, gue bisa bikin apa ya nih? Oh keren. Itu kayak basisnya IoT ya? Iya itu pakai kita lebih untuk pakai artificial intelligence ya, kita pakai neural network itu object detection. Dari situ nanti kita bisa misalnya dari stroberinya itu bisa bikin misalnya jus strawberry atau apa gitu. Nah itu semua ada di list rekomendasiin situ semua. Jadi nggak harus lu harus hafal cari buku resep, tinggal potret udah di HP semua. Keren. Guardian ini saat ini sedang mengembangkan ada 3 aplikasi yang basisnya adalah artificial intelligence. Betul ya? Betul. Dan kita akan cerita banyak seperti itu. Cuma sebelumnya nih, memang menarik ya dunia yang sekarang ini dilakukan. Bukannya anak muda sukanya hura-hura, senang-senang gitu. Ngabisin duit orang tua itu misalnya gitu. Waduh. Gitu. Kenapa? Ini kan bukan sesuatu yang mungkin menarik ya gitu ya. Artinya saya juga pernah belajar gitu ya tentang artificial intelligence. Kayaknya otak saya nggak mampu deh gitu ya. Karena dunia saya nggak di situ gitu. Nah kan nggak semua anak muda juga seperti itu. Kenapa Guardian nih? Apa memang ada satu momentum atau memang ini masa depan nih gitu? Nah, gimana? Aku sih kalau aku sendiri, aku emang udah ada tertarik ya di computer science itu dari kecil. Pas aku kelas berapa itu ya? Kelas 6 deh. Kelas 6 aku belajar PHP, PHP untuk web gitu, web development. Tapi waktu itu aku masih rada-rada gimana gitu ya untuk coding, masih bingung. Aku nggak ngerti for loop itu kayak gimana, nggak ngerti untuk kayak selama 4 tahun nggak ngerti sama sekali. Tapi akhirnya belajar lagi. Aku belajar C++, Java, terus aku
masuk kuliah semester 1 belajar Python. Nah dari situ aku juga sambil ini dengan cerita ini ada artificial intelligence apa sih tuh? Aku dengar ini bisa nebak-nebak prediksi cuaca, bisa prediksi apa stock market gitu-gitu. Keren banget komputer bisa nebak itu kan. Terus denger ini ada namanya neural network yang ngikutin sistem kerja otak kita gitu, tapi di dalam komputer digital gitu. Terus aku ya udah aku iseng-iseng aja gitu, lagi semester 1 nggak terlalu berat deh gitu. Jadi kayak ya udah nyempil lah liatin nih AI kayak gimana sih. Nah dari situ tuh aku mulai nge-explore, terjun ke dunia artificial intelligence gitu. Berarti curiosity-nya tinggi banget nih ya. Atau kepo-nya kenceng banget nih di Guardian ya? Emang bisa bilang orang kepo banget sih. Oh gitu. Jadi Guardian tipikal orang kepo ya. Positif ya keponya gitu. Positif. Ya. Sampai sebenarnya kan belum dipelajarin di semester 1 gitu ya. Tapi karena ada sesuatu yang menarik di luar, akhirnya dengan sendirinya dalam tanda kutip cari tahu gitu ya. Iya. Dan akhirnya udah mulai tuh. Aku udah bikin sesuatu pada saat itu atau memang benar-benar butuh waktu untuk mempelajari itu dan akhirnya ketemu dengan mata kuliah itu? Itu aku tantangan banget sih. Jadi pas semester 1 itu pakai Python disuruh bikin final project. Bikin apa dibebasin gitu. Selama kayak maksudnya ada basic requirement-nya kayak misalnya harus pakai variable atau pakai data type itu. Tapi aku iseng aja kayak aku pernah nonton nih kayak ada tutorial pakai Python buat belajar machine learning AI. Terus ya udah deh, gue coba aja itu, siapa tahu ada berbuah hasil gitu kan. Aku mulai dengan character recognition gitu. Jadi misalnya aku pakai tulisan tangan, misalnya nulis huruf A gitu. Nanti komputer bisa tahu oh ini A gitu. Jadi masih basic banget. Aku coba baca sana sini, nonton YouTube segala itu, ternyata lumayan challenging. Oh gitu ya. Ya iyalah. Orang saya belajar juga pernah gitu. Wah ini apa nih, makhluk apa nih gitu lah. Akhirnya saya nyerah juga deh gitu ya, karena memang wah ini luar biasa gitu. Dan akhirnya Guardian menciptakan 3 aplikasi yang basisnya di AI. Cerita sedikit dong, apa aja sih? Ini menarik loh untuk akhirnya mulai dari kepo, pengen tahu, belajar sendiri gitu ya, dalam arti mencari sesuatu ilmu dari manapun gitu ya. Dan akhirnya semester 5 udah ngasilin 3 aplikasi yang basisnya AI. Ceritain dong apa aja tuh? Jadi yang pertama itu aku untuk final project Python aku semester 1 aku namain itu game yang berbasis AI, namanya AI Roulette. Jadi sebenarnya itu aku nggak ada rencana mau bikin game gitu. Jadi aku pertama tuh awalnya pengen bikin character recognition AI. Jadi ya nulis, detect gitu. Oh, oke. Tapi pas sudah menjelang deadline, aku baru sadar nih AI modelku kayaknya agak nggak akurat gitu. Dia kayak udah pusing juga pertama kali sendiri, soalnya nggak ada yang ngerjain yang lain kan, cuma aku doang yang ngerjain AI. Terus nyari sana sini udah pusing, deadline udah mengejar gitu. Terus akhirnya aku membuat keputusan gitu. Gimana caranya gue bikin AI gue yang masih payah gitu, tapi jadi feature. Nah dari situ kenapa nggak ketidak-akurat AI-nya gue jadiin permainan gitu. Kenapa gue nggak kalau misalnya gue nggak bisa bikin yang bisa ngedetek secara akurat gitu, bikin aja itu jadi bagian asiknya gitu. Gitu. Jadi aku ngebikin lagi kayak 4 model AI lagi. Nah dari situ ngebikin sebuah permainan di mana lo masih ini nulis karakternya. Nah gamenya adalah AI-nya harus nebak gitu, nebak bener apa enggak nih ini karakternya, ini apakah ini A, ini L, apa ini C. Nah tapi ini cost settingnya itu kayak sebuah party game gitu, emang buat lo main bareng sama temen-temen. Pilih modelnya, dikasih data nih, misalnya AI-nya strukturnya segini-gini, udah dilatih sebagai 18 jam, 19 jam gitu. Terus oke, tulis, terus tebak, AI-nya nebak. Kalau misalnya bener, yang lain kena hukuman, tapi kalau lu yang salah,
lu kena hukuman. Nah hukuman ini terserah itu kan party game ya. Misal lu mau truth order atau misalnya cerita melakukan hal yang konyol-konyol gitu, itu bebas gitu. Oke. Sekarang masih ada? Masih dimainkan gamenya atau udah basisnya di iOS atau di Android? Yang aku bikin pas itu untuk masih desktop sih ya. Oh oke. Sekarang ini mungkin nggak dimainin secara publik itu kan emang tadi cuma membuat final project gitu kan. Tapi lagi didaftarin, lagi proses pendaftaran untuk dihakiin. Oh menarik tuh loh. Sekarang kan apalagi orang lebih banyak di rumah sekarang gitu kan. Jadi pengen nyoba berbagai macam permainan dan saya pikir yang ini juga menarik juga. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang pertama. Yang kedua itu aplikasi namanya Reaperdog. Mungkin itu terinspirasi dari game Cyberpunk 2077. Oh gitu. Itu jadi aplikasinya itu adalah kamu potret barang teknologi kamu, misalnya laptop MacBook gitu. Nah dari foto itu nanti dia kasih rekomendasi tempat-tempat untuk kayak repair service gitu, repair shop yang dekat rumah kamu gitu. Jadi misalnya lu MacBook daripada pusing-pusing search Google gitu, tinggal potret, terus muncul ini repair service paling deket di mana gitu. Itu mungkin barangnya nggak, aplikasinya nggak tidak dalam, ini lebih serius gitu, bukan permainan gitu. Tapi itu sangat ngebantu aku untuk nge-explore AI sebagai lebih dalam gitu. Di awal aku mulai dengan hanya satu huruf. Sekarang aku cari satu gambar gitu, ratusan pixel gitu. Sama kayak si AI Roulette ini, Reaperdog ini juga dalam proses pendaftaran haki. Ya? Waduh, keren. Itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga itu aplikasi namanya Numet. Ini aplikasinya bukan final project atau apa. Ini masuk ke kompetisi Mendix Virtual Hackathon 2021. Aku timnya dengan 2 dosen. Kita ngebuat aplikasi untuk ngedetect COVID-19 pakai AI. Oh ya? Jadi dari kamu tinggal nge-upload misalnya foto X-ray atau CT scan atau hasil tes darah gitu, nanti bisa didetect nih kamu ada COVID-19 atau mungkin penyakit-penyakit lain gitu. Oh ya? Teknisnya itu apa? Semacam kayak alat X-ray itu bentuknya seperti yang kalau kita scan suhu atau gimana? Enggak, pakai HP aja. Oh, pakai HP aja? HP aja. Oh ya? Oh, sekarang masih dalam proses penelitian atau memang sudah ada yang pakai atau memang ke depan akan seperti apa? Sekarang ini lagi dipakai dalam penelitian, sekalian juga pendaftaran haki. Ini nanti mau di branch off lagi. Kalau itu pas untuk pas kompetisi itu aku pakai platform Mendix itu. Itu aplikasinya untuk personal gitu, pribadi. Nah ini lagi mau dibikin, develop lagi biar bisa kerjasama dengan rumah sakit. Jadi nggak cuman untuk tes ini COVID apa enggak, tapi juga untuk patient monitoringnya. Iya kan ini menarik banget loh, kaitannya dengan COVID-19. Karena situasinya sekarang ini kan adalah bahwa kita nggak bisa terhindar dari COVID. Bahkan katanya kan kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Tentunya bicara tentang berdampingan, berarti kan ya kita harus ada dan kita bisa memonitoring apa yang terjadi dalam diri kita sendiri ya. Iya. Termasuk juga apakah kita terkena COVID atau tidak dalam pendampingan itu, dan alat ini yang akhirnya bisa menemani bahwa saya ini kondisinya seperti apa sih gitu ya. Betul. Wah ini masa depan banget loh. Artinya punya ekspektasi bakalan akan seperti apa, atau dengan harapan bahwa aplikasi ini juga akan boom gitu. Aku sih harapannya sih aplikasinya itu bisa ngebantu orang-orang, apalagi yang di daerah-daerah yang lebih terpencil gitu, yang nggak punya akses ke lab PCR gitu kan. Sekarang kan yang state of the art kan PCR gitu kan. Dengan aplikasi ini harapannya itu mereka masih ada platform untuk tes COVID-19 yang berbasis cloud dan artificial intelligence gitu. Biar nggak usah harus pindah ke kota gitu untuk PCR doang. Benar. Jadi modalnya download aja gitu ya ke depannya gitu kan, dan dia bisa mendetek
setidaknya mendetek dini gitu ya. Nanti untuk kelanjutannya silakan nanti bisa berkonsultasi dengan dokter dan lain sebagainya gitu ya. Wow. Ini kapan mainnya? Waduh. bikin itu kan nggak bisa nyambi ya. Fokus. Wah, ini semester 5 terus bikin ini kapan mainnya? Iya dong. Iya, pusing sih itu. Tapi nggak apa-apa sih. Aku walaupun kerja begini, proyek begini, aku masih nyempatin waktu buat hobi-hobi aku untuk berbincang dengan teman-teman gitu. Karena kalau aku tuh prinsip hidupnya itu harus ada balance. Waduh. Kamu boleh kerja, tapi kamu juga harus ada have fun-nya, istirahatnya gitu. Karena kalau nggak ada istirahat, ada capek terus gitu. Iya. Kerjanya juga nggak optimal. Betul. Dan harus memang seneng katanya ya dengan apa yang dilakukan sekarang ini gitu ya kan. Bukan keterpaksaan akhirnya malah jadi stres gitu ya. Bahkan bukan ini sekedar hanya untuk menyelesaikan tugas gitu ya. Tapi juga memang ini menjadi satu passion atau mimpi yang memang ini bukan masalah menyelesaikan tugas, tapi ini ada yang bisa bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Tapi menarik. Kenapa saya datangkan Guardian? Ada satu cerita sebenarnya. Saya sempat baca beberapa juga dan juga waktu itu Guardian juga masih pada saat itu saya baca masih SMA ya. SMA juga di Binus School juga. Ada satu challenge ya, momentum yang ternyata ini saya yakin ini juga menjadi satu dorongan bahwa Guardian bisa sampai sekarang ini. Guardian ini juga kalau saya baca salah satu pengidap tumor otak ya kalau saya nggak salah ya. Betul ya? Betul. Dan pada saat itu saya lihat juga bahwa ternyata semangatnya luar biasa. Bahkan menciptakan satu aplikasi yang bisa mendukung kondisinya Guardian dan akhirnya rumah sakit menerima itu gitu ya. Cerita dong pada saat itu. Oke, jadi pas tahun berapa itu ya? Kayaknya 2016-an. 2016-an Februari. Aku iseng. Jadi aku sebenarnya tuh aku iseng nanya guru biologi. Miss, orang kalau misalnya lagi jalan terus tiba-tiba rasanya kayak pusing gitu. Terus teler kayak pengen jatuh gitu. Itu normal gak sih, Miss? Aku kayak sebulan sekali gitu. Oh iya? Terus Misha kaget, hah? Kamu kenapa gitu? Mending cek deh. Terus, oh ya udah cek lah. Kira-kira kenapa gitu. Headset ternyata pas di MRI sama CT scan, ketahuan tuh ada bola golf gitu di kepala sini. Wow. Gila. Itu ngagetin sih awalnya. Aku iseng. Aku kan penasaran aja, pengen nanya dokter, dok, IT gue kapan ya? udah pasrah ya pada saat itu ya. Waduh. Kaget sih karena gua nggak tahu mau gimana gitu. Udah ada tumor, apakah is this it gitu? Bener. Ini real nggak gitu ya? Ini benar-benar kejadian. Bener-bener kejadian. Waktu itu aku di rumah sakit mana ya? Wah lupa deh itu. Dokternya ya nunjukin, oh ini ada tumor gitu, and then I can see kayak my mom and my dad gitu kayak mukanya. Gua aja kayak Tapi nggak kebayang sih, gue juga nggak kebayang sih bisa begitu kan. Kalau dengar kata-kata istilahnya kanker pun juga kan gitu ya, atau tumor pun itu something yang gila ya, apalagi nih di otak misalnya gitu ya. Iya. Dan kebayang sih waktu itu perasaan lu sama keluarga tuh seperti apa sih? Pada saat itu gimana sih titik itu? Sedih kah atau memang benar-benar desperate atau segala macam? Kalau aku sih aku lebih shock sih, still kayak in process taking it all in gitu. Kalau my mom sama my dad ya mukanya kayak very takut gitu, what's going to happen. Jadi kita coba ini sih, habis dikasih berita, habis kayak ngobrol sebentar, di decide untuk operasi. Operasi kepala. Wah, itu kekhawatiran luar biasa pasti tuh. Iya. Karena walaupun tumornya itu untung masih bisa dibilang benign ya. Jadi bukan yang kanker ganas gitu. Tapi kalau dibiarin nanti tambah besar, terus mulai mengganggu
bagian-bagian lain di otak gitu. Malah yeah. udah ngeganggu kan, gue udah suka teler gitu. Udah nanya-nanya, ini kenapa ya? Padahal saya nggak minum apa-apa gitu. Kok goyang mulu ya setiap bulan? Rasanya tuh kayak kalau misalnya lu udah duduk lama gitu, terus bangun cepet, tuh kan kayak oh, darahnya ngalir hilang gitu. Rendah gitu ya. Darah rendah gitu. Tapi kalau gue ini kayak bisa kapan aja. Malah nggak pas duduk, biasanya pas lagi jalan atau berdiri tiba-tiba. Oke. Dan pada saat itu akhirnya diputuskan ya untuk hal itu gitu ya. Waktu operasi itu pada saat itu ya. Operasinya dijadwalinnya bulan the next month gitu. Pas Maret udah kita ya udah consider the option gitu, udah ke Surabaya, terus mungkin juga cari-cari medikasi alternatif gitu. Tapi akhirnya keputusannya operasi. Pas Maret coba dikeluarin. Selesai operasi Maret. Merinding saya. Selesai operasi Maretnya balik ke kamar. Kira udah it's all okay gitu. Wow. Ternyata enggak, karena tumor masih ada. Ternyata nggak bisa diambil. Oke. Nah terus aku mulai abis operasi yang pertama itu aku ngerasa kepalanya suka nyeri-nyeri, kayak ditusuk-tusuk, dinyut-nyutan, matanya kadang-kadang kayak dipegang gitu, lumayan sering lagi, kayak bisa setiap 3 menit ada gitu. Wow. Jadi lumayan, it was quite challenging sih. Sempat bertahan berapa lama itu sakit-sakit itu? Sakit-sakitnya nyeri-nyerinya sebenarnya sampai sekarang masih ada. Cuman udah nggak as frequent gitu. Yang pertama waktu awal-awal itu. Yang pertama-tama sih lumayan senewan, ya nggak bisa tidur. Wah, tuh kayak. Gila. Itu udah merinding nih. Ngebayangin gue aja kalau udah kena ini aja silet sedikit gitu kan. Apalagi nih. Nggak kebayang sih merasakan hal seperti itu gitu ya. Pada saat itu apa yang membuat Guardian ini yakin dan gue nggak bisa nih, gue harus make it something, atau enggak ya gue masih muda, apa yang memberikan semangat pada saat itu yang harusnya sampai sekarang gitu, apa yang membuat lo itu sebenarnya itu it's not something yang that came overnight gitu. Jadi habis sekitar 10 hari di rumah sakit, boleh pulang, itu pun juga masih nyeri-nyeri kepalanya, dan gue tepar banget itu. Udah konsultasi ke dokter saraf, katanya suruh catat aja sakit kepalanya, nyerinya. Catat aja tanggal berapa, jam berapa, berapa lama, sakitnya kayak gimana, seberapa sakit 1 sampai 10 gitu. Ya udah, aku sambil minum obat walaupun masih sakit-sakit, aku ya catat aja pakai Microsoft Excel gitu. Terus udah agak mendingan beberapa minggu atau bulan kemudian, aku mulai ini sih kayak karena nggak boleh, orang tua aku nggak ngasih aku untuk kayak diem aja di rumah gitu, karena otaknya harus dipakai gitu. Ada ngobrol untuk homeschooling gitu, tapi akunya kayak nggak mau, males gitu. Muni mulai dengan something yang aku tertarik gitu. Jadi habis ngobrol sama orang tua, kita setujuin untuk adain les programming. Dan itu dari kita ya ambil lesnya dari Binus Center. Jadi waktu dokter bilang di monitoring, waktu itu Guardian inisiatif bikin catatan-catatan itu. Dokternya yang nyuruh untuk nyatet gitu. Akhirnya Guardian bikin di Excel gitu ya. Iya, aku bikin di Excel manual gitu. Mau ya? Ya apa boleh buat gitu. Akhirnya ada kepikiran tadi kan, ada kepikiran ini nggak hanya Excel gitu ya. Pengen something yang seperti apa waktu itu? Jadi aku tuh lagi belajar C++ waktu itu les. Pas udah menjelang selesai lesnya itu, aku kepikiran nih, kan aku lagi nyatet nih. Gimana sih bisa gak ya gua bikin ini lebih otomatis gitu, nggak harus buka Excel terus ngetik tab gitu. Jadi aku challenge diri aku untuk ngebikin sebuah aplikasi kecil pakai C++ untuk nyatet itu sendiri.
aku bikin pakai C++, aku namain nyeri recorder itu. Aku waktu itu belum ada penampilan grafis ya, masih konsol. Oh iya. Si konsol. Iya. Aku cuman ketik enter gitu dan pilihannya udah ada gitu. Yang biasa aku pakai tinggal pilih gitu. Jadi ngetiknya lebih kurang, nulisnya lebih dikit, terus nggak harus buka-buka Excel gitu. Aku bikin itu, aku tunjukin ke dokter. Dok, aku bikin gini nih, aplikasi buat nyatet gitu. Terus si dokternya kayak, wah bagus nih gitu. Coba kamu kembang lebih bagus gitu. Terus setelah les C++ selesai, lanjut ke Java. Nah, dari Javanya ini mulai diintroduce penampilan grafik. Jadi bukan konsol lagi. Nah, dari situ aku nge-challenge diri lagi untuk pindahin dari C++ ke Java, dari konsol jadi grafis gitu. Terus ada gambar kepalanya segala gitu, lokasinya. Terus aku mulai nyatet di situ. Dan dari situ kayak mulai dari situlah kayak mulai nge-launch gitu, ngelompat gitu untuk ngebikin aplikasi untuk nyatet sakit kepalanya dari situ. Oke. Dan pada saat itu kan kondisinya juga masih belum maksimal ya, dalam arti ya kalau nggak ada semangat bahwa mau dan harus belajar lagi segala macam. Pada saat itu apa sih yang membuat Gerdien mau ayo terus gitu belajar. Kadang-kadang orang udah sakit, aduh, apalagi anak muda gitu ya, mungkin manja atau pokoknya saya nggak mau ngapa-ngapain segala macam. Tapi Gerdien mau terus belajar, dalam arti apa yang bisa membuat saya ini make it something yang akhirnya bisa membantu dan akhirnya buat satu aplikasi, dan aplikasi itu benar-benar konsultasi ke rumah sakit segala macam. Dan itu karena sempat akan digunakan atau udah sempat digunakan? Waktu itu sempat digunakan di Poliklinik RSCM Kencana. Oke. Jadi itu apa pendapat mereka ketika Gerdien buat aplikasi untuk pencatatan, terutama untuk pencatatan dalam protokoler untuk tumor otaknya Gerdien gitu kan, dibuatkan satu aplikasi, dan akhirnya pengen dengar pendapat rumah sakit tentang aplikasi itu apa sih waktu itu? Mereka kayak kaget sih gitu, apalagi karena waktu itu aku lagi SMA kan. Jadi very surprising gitu, anak-anak muda gitu bisa ngebikin aplikasi kayak gini. Tapi sebenarnya aku tuh ngebikin aplikasi ini karena kan awalnya emang untuk aku gitu. Tapi ternyata I realize gitu karena bahwa sebenarnya ada banyak orang yang bisa benefit lagi dari aplikasi aku ini, yang in a similar situation as I am gitu. Jadi abis aku nunjukin aplikasinya yang baru yang pakai Java ke dokter aku bilang, mau gak aplikasinya disebar gitu, dikembang untuk orang lain gitu. Tapi at that time aku masih rada ragu-ragu gitu kan, karena kayak aduh emang sebagus itu ya gitu. Terus aku juga ambil asetnya, ambil dari internet yang gratisan gitu, nanti nggak kena copyright gitu. Terus kebetulan dokter aku itu lagi ketua cabang FKUI di RSCM atau gimana gitu. Aku dipartnerin sama ini dokter, namanya Dokter Uti. Dia itu selain dokter dia juga graphic designer gitu. Oke. Jadi dari situ kita kerjasama untuk ngebikin aplikasinya, dia ngebikin desainnya, aset-asetnya, aku yang nge-coding gitu. Terus dari codingan situ kita kerjasama dan akhirnya kebetulan dicoba di trial di Poliklinik RSCM, terus juga kita soft launch di simposium. Keren. Bukan anak dokter, tetapi memang penderita, tapi luar biasa membuat satu aplikasi yang bisa membantu orang lain, terutama itu sebenarnya hanya untuk kebutuhan apapun ya aplikasi itu ya, karena sistemnya recording atau pencatatan itu ya. Aplikasinya itu lebih fokus untuk ke pencatatan sakit kepala secara general gitu. Jadi bukan untuk kayak misalnya migraine atau apa gitu. Jadi lebih ke sebuah platform untuk dokter ngediagnosis gitu, bantu diagnosis, baru nanti ini sebenarnya apa sih penyakitnya sana sono gitu. Yang bikin aplikasinya itu unik itu, jadi selain pencatatan, dia juga kamu bisa melihat
tren atau grafik kamu selama pencatatan gitu. Jadi misalnya dari tanggal sekian sampai sekian, kamu sakit kepala itu menurun, apakah menaik atau gimana? Terus lokasi kamu itu paling sering nyeri di mana sih gitu? Apakah di kanan, di kiri gitu? Nah dari data-data itu digunakan untuk membantu dokter biar cari medikasinya yang lebih tepat. Oke. Sekarang masih aplikasi itu masih terbuka untuk umum atau memang tadi yang memang di rumah sakit yang gunakan atau seperti apa? Kalau ada yang mau nyoba aplikasi itu bisa? Kalau sekarang ini dia aplikasinya masih berbasis desktop yang masih close beta gitu. Oke. Yang terakhir kali itu yang gue tahu itu masih dipakai di penelitian dokter aku itu. Oke. Sekarang lagi dalam proses penataran haki. Iya. Kayaknya kita mungkin mau kelarin hakinya dulu, terus baru di open for the public itu. Oke. Semangat, saya tunggu. Artinya apa? Mungkin ini juga akan membantu loh, ya. Salah satu aplikasi yang juga orang sekarang kan semuanya basisnya aplikasi gitu ya. Kaitannya dengan pencatatan tadi kadang-kadang orang juga malas gitu ya nyatet segala macam. Sekarang terbantu dengan adanya aplikasi, ya harapannya bisa ya dalam arti membantu mereka juga, penderita juga, dokter juga gitu kan, analisa dininya bisa terlihat gitu ya. Dan ya dengan kondisi sekarang harusnya bisa hal-hal seperti itu yang bisa dibuat gitu ya, dan bahkan bisa bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Saya lihat dari sisi Guardian ini semangatnya luar biasa dan mau berpikir, nggak ada pantang menyerah di saat orang lain kena, dalam arti menderita, bahwa biasanya dialah yang paling menderita dan nggak melakukan sesuatu yang akhirnya bisa merubah dirinya gitu ya. Hari ini Guardian membuktikan bahwa apa yang terjadi bukan sesuatu yang membuat malah menjadi down, tapi bahkan juga memberikan kontribusi lebih banyak lagi, terutama untuk program-program atau aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan itu tidak mudah. Even mahasiswa dalam tanda kutip yang normal pun belum tentu bisa untuk melakukan apa yang dilakukan sama Guardian. Jadi malu. Apa sih yang mau motivasi bahwa bagaimana apa yang menjadi pelajaran buat Guardian dan akhirnya ini akan dibawa terus gitu ya, bahwa mungkin hidup ini ya life must go on katanya gitu. Menurut Guardian, sosok Guardian ini seperti apa? Kalau aku sih waktu itu yang aku pikirin sih kayak tumor otak itu apa ya? It's not your choice gitu. It's there whether you like it or not gitu. And it is hard gitu. It's challenging pasti, and not just me, everyone yang punya itu juga pasti. You won't be blamed if kayak you feel down about it gitu. And the thing is kayak kalau aku itu kayak it took time juga for me to kayak accept it gitu. Tapi juga the tumor is not your choice. Tapi what you do next with it is your choice gitu. Dan itu yang aku belajar dari situ, dari pengalaman aku. Tumornya nggak kemana-mana, masih di situ, tapi you can do something about it gitu. Wow. The tumor is there, tapi you don't treat it as an enemy, tapi as your friend gitu. This is a challenge gitu. And what I learned from my experience itu adalah these challenges are actually not your stop signs. They are like your highway to success gitu. Aku mulai dari penderita tumor, aku bikin aplikasi untuk bantu diri aku sendiri, dan sekarang dengan tujuan untuk ngebantu orang lain gitu yang menderita yang sama dengan aku, biar mereka merasa mereka itu they can do something about it gitu. And that is what I hope I can achieve gitu in the future. Wow. Ini apa namanya, yang denger atau yang lihat podcast ini, saya yakin mereka terinspirasi nih dengan Guardian gitu. Anak muda punya pemikiran yang luar biasa, dan saya pikir juga tidak
tidak sesuatu yang mungkin lahir dengan apa adanya gitu ya. Ada challenging dalam hidup yang harus dihadapi, dan ternyata mungkin ini orang bilang hikmah di balik kejadian kali ya. 3 aplikasi basis artificial intelligence yang akan dikembangkan, dan yang Guardian masih punya potensi besar. Tadi saya mau ngejagoin tadi ada 2 aplikasi, satu sebenarnya Guardian, yang kedua yang tadi yang COVID-19 tadi. Semangat terus Guardian, support. Bagaimana lingkungan sekolah, dulu kan di Binus School gitu ya, SMA, sekarang di Universitas di Binus Internasional, lingkungan juga turut mendukung dalam semangatnya. Iya, mendukung banget sih. Orang tua ngedukung banget, teman-teman juga dari pihak sekolah maupun universitas juga sangat mendukung aku sih untuk nge-explore my interest, and then exploring this world that we call IT, cloud, AI. Itu aku merasa beruntung banget sih punya lingkungan yang sangat supportive, very caring gitu, yang very ngebantu aku untuk nge-develop my skills gitu, to foster what I know, what I can do, tapi at the same time juga that empowers both me and the people around me gitu. Oke. Terakhir, mau sampai kapan? Apanya? Ada mimpi yang mau dikejar? Mimpi aku sih, aku ingin untuk kedepannya bisa membuat aplikasi ataupun misalnya game, kan gaming ini ngetren banget ya, dan hobiku tuh salah satunya emang gaming gitu. Aku ada cita-cita untuk membuat kayak game atau aplikasi yang bisa berdampak sangat positif ke dunia ini secara global. Aku ambil inspirasi dari misalnya ada game namanya Vault It, pernah dengar gak tuh? Vault It itu jadi kan kayak gamenya unik, jadi lu tuh dalam posisi sebuah kayak scientist gitu, dikasih masalah misalnya protein strand gitu, or atau ada yang kimia itu, biologi, virus itu, dan tugas lu itu adalah untuk ngelipat the protein dengan tujuan untuk kayak kasih cure gitu untuk penyakitnya. Oke. Dan ada sempat ada satu protein strain, kalau nggak salah HIV/AIDS gitu, yang scientist gitu udah bingung cara nge-solve-nya untuk kayak 2 tahun gitu. Tapi para gamer nge-solve-nya dalam kayak 2 minggu, 2 bulan gitu. Oke. Dan itu kayak yang aku lihat itu, yang aku pengen dari hal sekecil pun, hal itu bisa berdampaknya yang sangat-sangat besar gitu. From the small things with huge impact gitu. Wah, aduh, ini yang paling penting adalah berdampak ya. Percuma kita buat something yang akhirnya nggak memberikan dampak buat orang banyak. Thank you banget. Nggak salah hari ini ngundang Guardian untuk sharing ya. Ternyata saya hanya taunya bahwa pada saat itu Guardian terjadi sesuatu, dan setelah ngobrol banyak, wow, banyak banget mimpi-mimpi yang benar-benar akan lahir dari seorang Guardian. Thank you, semangat terus. Semua orang pasti ngedukung Guardian. Kapan-kapan kita ngobrol lagi deh. Makasih banget Kak Haris. Saya tunggu lagi di next episode. Thank you, let's close this. Thank you. Thank you semua.